Gerakan Aceh Merdeka memperingati hari lahir ke-40 di makam pendirinya Hasan Tiro di Kabupaten Aceh Besar pada Minggu pagi. Para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu kini tergabung dalam Komite Peralihan Aceh KPA. Bekas Panglima GAM Muzakir Manaf meminta perdamaian harus dijaga dan tidak ada pengibaran bendera GAM yang sempat muncul di sekitar tempat acara. Acara ini diisi dengan doa dan juga zikir dan dihadiri oleh bekas Panglima GAM Muzakir Manaf yang kini menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Akbar Junisa saat ini di Banda Aceh. Akbar, terkait dengan peringatan hari jadi ke-40 bagi para mantan anggota GAM, bagaimana kemudian mereka memaknai peringatan ke-40 ini setelah kemudian Aceh resmi bergabung ke NKRI? Ya, memang terkait dengan perayaan Milad GAM ini, setelah adanya MOU Helsinki pada 2005 lalu, menurut para kombatan GAM ini, mereka memaknai perayaan Milad GAM ini adalah sebagai satu bentuk untuk menyatukan kembali atau mengkonsolidasikan kembali para mantan kombatan untuk tetap menjaga perdamaian seperti yang diserukan dalam MOU Helsinki tersebut. Di mana dalam perdamaian itulah menurut mereka justru pembangunan di Aceh ini bisa dilakukan dengan sukses atau bisa berjalan dengan lancar. Karena bila perdamaian yang sudah dijaga dari 2005 hingga saat ini justru kembali diusik atau kembali lagi dilanggar oleh mereka sendiri, justru yang rugi itu adalah mereka sendiri. Ini seperti juga apa yang sudah diamanatkan oleh Panglima Gerakan Aceh Merdeka, yaitu Muzakir Manaf, yang saat ini juga maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan gubernur Aceh, di mana dia mengatakan bahwa seluruh mantan kombatan GAM maksud saya harus ikut serta membangun Aceh, menjaga perdamaian, tidak lagi mengedepankan ego masing-masing yang nantinya justru akan mengganggu stabilitas keamanan yang ada di Aceh. Ini juga sejalan dengan apa yang visi misikan oleh Muzakir Manaf dalam programnya yang maju dalam pemilihan gubernur Aceh, di mana dia mengedepankan akan menjaga stabilitas keamanan di Aceh untuk membangun ekonomi Aceh dan juga membangun daerah-daerah Aceh yang lainnya. Karena kalau keamanan sudah terganggu, menurut dia justru pembangunan di Aceh ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar, Reinhardt. Akbar, dari yang Anda lihat di Aceh sendiri, bagaimana sebenarnya hubungan komunikasi para eks-kombatan GAM ini dalam upaya untuk membangun Aceh yang lebih baik? Karena memang sejumlah mantan kombatan GAM tentu menjadi tokoh sentral ya dalam perkembangan di Aceh sendiri, meskipun saat ini sudah dikatakan sudah damai dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat hubungan mereka dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di Aceh? Ya, terkait dengan tindak lanjut atau langkah-langkah dari para kombatan GAM ini dalam membangun Aceh, memang ini terlihat dari banyaknya kombatan GAM Aceh atau petinggi-petinggi Gerakan Aceh Merdeka ini yang masuk dalam jajaran pemerintahan maupun dalam ranah legislatif maksud saya, di mana tadi juga dalam perayaan Milad GAM dihadiri oleh Bupati Aceh Besar yang merupakan salah satu kombatan juga, mantan kombatan GAM juga. Dan kita lihat dalam kontestasi pemilihan gubernur Aceh ini juga ada 4 kandidat yang merupakan berasal dari rumah yang sama, yaitu dari Partai Aceh yang merupakan penjelmaan atau merupakan perubahan dari Gerakan Aceh Merdeka, di mana menurut mereka saat ini pergerakan atau gerakan perubahan yang mereka lakukan saat ini bukan lagi dengan gerakan secara militer, namun gerakan justru dalam bentuk perjuangan politik, sehingga melalui perjuangan politik inilah mereka bisa turut serta menyentuh masyarakat, membangun Aceh, dan memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita lihat saat ini kontestasi politik atau pilkada yang ada di Aceh, ada 4 calon yang maju. Semuanya merupakan mantan petinggi-petinggi dari Gerakan Aceh Merdeka. Di sana ada Zakaria Zaman, ada Irwandi Yusuf, ada juga Tarmizi Karim, dan tentu saja ada Muzakir Manaf. Tentu saja ini merupakan satu sinyal positif. Bisa kita katakan satu sinyal positif di mana para mantan kombatan ini benar-benar ingin membangun daerah Aceh dan tidak lagi melalui jalur militer atau peperangan, namun melalui jalur politik sehingga bisa membangun daerah Aceh sepenuhnya. Reinhardt. Baik, Akbar, terakhir, meskipun sudah ada perjanjian Helsinki ya begitu, tapi mengenai kemerdekaan Aceh ini masih tentu agak sensitif untuk dibahas. Kemudian ada informasi bahwa dalam perayaan 40 tahun GAM ini ada bendera GAM yang kemudian berkibar. Bagaimana sebenarnya kejadian ini dan seperti apa pengawasan pemerintah, baik pemerintah di Aceh sendiri dan juga pemerintah pusat untuk mereduksi upaya-upaya atau adanya pengibaran bendera GAM seperti ini?
Ya, terkait bendera GAM sendiri memang ini sudah akan ditransformasikan atau sebenarnya dari pemerintah Aceh sendiri sejak dahulu memperjuangkan bahwa bendera GAM ini ditransformasikan menjadi bendera Aceh. Dalam konon di Aceh sendiri ini sudah diatur, namun hingga saat ini memang pemerintah pusat dalam hal ini Depdagri belum mensahkan atau belum memperbolehkan bendera GAM ini digunakan sebagai bendera Aceh. Dan ini juga tadi pagi sebenarnya sudah dilakukan patroli oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI yang berpatroli di sejumlah titik yang dinilai akan menjadi pusat kerumunan atau pusat bagi mantan kombatan GAM untuk melakukan perayaan Milad GAM ke-40 hari ini. Dan tadi pagi juga sudah dilakukan sejumlah peneguran atau teguran yang dilakukan oleh pihak polisi kepada masyarakat yang hendak mengibarkan bendera bulan bintang. Artinya masih dalam tahap persuasif yang dilakukan oleh polisi dan juga TNI. Dan tadi di Indrapuri yang tempat saya meliput Milad GAM ke-40 ini memang sempat terjadi pengibaran bendera bulan bintang sebentar. Namun hal ini langsung ditegur langsung oleh Panglima mereka, Panglima GAM yaitu Muzakir Manaf, di mana dia langsung meminta kepada para ex-kombatan ini atau masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang untuk segera diturunkan. Karena menurut dia dengan mengibarkan bendera bulan bintang artinya ini sama saja tidak menghargai perdamaian antara Aceh dan juga pemerintah pusat yang ini tertuang dalam MOU Helsinki. Sehingga setelah ditegur, akhirnya bendera bulan bintang yang sempat dikibarkan tersebut diturunkan langsung oleh masyarakat dan tidak terjadi gesekan antara polisi ataupun TNI yang menjaga acara tersebut dengan para kombatan atau ex-kombatan GAM ini, Reinhardt. Baik, menarik Akbar untuk membahas bagaimana perkembangan politik di Aceh ini. Terima kasih. Kita akan berharap tentu pastinya tetap ada ataupun terjaga kedamaian di bumi Aceh setelah memang resmi ataupun sudah ada perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Terima kasih Akbar Junisa langsung dari Banda Aceh.